Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Budi Rukadi dari SMK Negeri 1 Qatar. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang analisis data pada mata pelajaran informatika, yaitu untuk kelas 10. Pada pembahasan analisis digital kita akan mencari tahu tentang sebuah informasi digital. Dan di sini ya konsep informasi digital ini bisa memiliki arti yang berbeda tergantung pada konteksnya. Dan kita sudah membahas sebelumnya beberapa yang menjadi acuan, ya, yang menjadikan acuan untuk memahami dalam rangka memperoleh data. Yang pertama, kemarin kita sudah membahas tentang internet, kemudian yang kedua tentang media sosial, dan yang ketiga adalah tentang komunikasi. Ini sekali lagi adalah acuan-acuan untuk memperoleh datanya. Kemudian bagian yang pertama atau yang itu informasi digital. Jadi perlu kita ketahui bahwa informasi digital tidak hanya dideskripsikan pada kata-kata dan angka. Apapun yang dapat dilihat atau didengar dapat dijadikan media digital, sehingga informasi ini dapat mencakup musik, kemudian gambar, bergerak, foto, karya seni, dan sebagainya. Kemudian ada ciri-ciri yang perlu diperhatikan dari informasi digital. Jadi yang pertama adalah di sini dapat diproduksi ulang. Ya. Ini kenapa? Karena informasi digital ini adalah objek informasi yang dapat disalin beberapa kali tanpa kehilangan dan mengurangi struktur atau kualitas informasi, sehingga bisa didaur ulang lagi. Kemudian yang kedua atau B-nya adalah mudah dibagikan, mudah di-share, ya, karena bentuknya bisa berupa file. Kemudian yang ketiga adalah fleksibel, dan yang keempat adalah mudah dimodifikasi. Kemudian yang kedua adalah identifikasi informasi. Dalam hal ini ya penting bagi kita untuk mengetahui tentang informasi digital. Kita bisa melakukan identifikasi dari berbagai macam platform untuk mencari kebenaran atau validnya sebuah informasi yang diterima. Berikut ini adalah macam-macam platform yang perlu kita ketahui ya, dan cara melakukan identifikasinya. Yang pertama, misalkan di pesan elektronik, yaitu email. Apa saja jenis spam email yang dapat diidentifikasi? Yang pertama adalah email promosi. Jadi email promosi ini adalah email yang dilakukan berulang-ulang kali tanpa izin, ya, tanpa seizin penerima email, ya ini, ya, untuk menyampaikan informasi promosinya, dan ini sangat mengganggu buat kita semua. Kemudian yang kedua adalah di sini email phishing. Jadi email phishing ini adalah suatu tindakan penipuan di mana spammer yang mencoba mengelabui korban dengan berpura-pura menjadi perusahaan ternama atau tokoh figur palsu yang memiliki tujuan agar korban tertarik, kemudian menyetujui untuk memberikan informasi tanpa kecurigaan. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan juga itu masalah email penawaran hadiah. Nah ini email penawaran hadiah, ya ini banyak dikirim ya, secara tiba-tiba, ya, kita banyak melihatnya ya di email kita biasanya dengan pesan judul selamat Anda telah mendapatkan hadiah. Nah, ini contohnya. Kemudian yang keempat adalah email penipuan identitas. Jadi ini adalah penipuan identitas. Dalam penipuan identitas ini biasanya melalui seorang spammer akan berpura-pura menjadi sosok dari korban yang dipercaya, gitu ya. Sosok dari korban yang sangat dijadikan acuan atau dipercayanya. Kemudian yang kelima adalah penipuan dalam bentuk lampiran. Ini juga harus diperhatikan. Dan yang keenam terakhir adalah email spam. Jadi beberapa provider email besar seperti Google, kemudian juga OneDrive dan yang lainnya itu memiliki hosting memiliki atau email hosting memiliki keamanan yang baik.
biasanya mereka memiliki figur untuk menyaring pesan, termasuk email yang mengidentifikasi bahwa pesan tersebut adalah spam. Ya. Kemudian yang selanjutnya juga selain kepada email, yang perlu kita perhatikan juga informasi melalui pesan pribadi, yaitu periksa URL atau alamat situs web, ya gitu. Jadi pelaku kejahatan di balik situs penipuan itu biasanya memanfaatkan SMS, memberitahu yang berisikan penawaran, kemudian menambahkan apa URL-nya, ya, bertujuan sebuah halaman situs, ya, padahal di sana adalah situs untuk masalah penipuan. Kemudian yang selanjutnya juga yang perlu diperhatikan adalah baca sebelum berinteraksi. Jadi jika berencana untuk membeli sesuatu di situs web, ya, atau misalkan aplikasi belanja online atau akun salah satu pengguna sosial media, Anda perlu memastikan terlebih dahulu dengan membaca detail, ya, detail dengan benar sebelum melakukan pembelian. Ya. Penggunaan bahasa yang buruk adalah salah satu tanda penipuan, itu salah satu contohnya. Kemudian yang ketiganya adalah informasi multimedia. Nih, informasi hoax, ya, itu merupakan kepalsuan yang sangat dibuat untuk menyerupai sebagaimana kebenaran. Jadi informasi palsu tersebut biasanya memiliki karakteristik dengan menggunakan data, dan foto, dan kutipan orang, ya, sehingga dianggap bahwa yang membaca itu adalah sebuah kebenaran. Nah, ini juga berbahaya. Kemudian yang selanjutnya, poin yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah masalah keamanan digital. Ya. Jadi keamanan informasi terkadang disingkat menjadi infosec, ya, adalah praktek melindungi informasi dan mengurangi risiko informasi. Hal ini biasanya melibatkan pencegahan atau pengurangan kemungkinan pihak asing yang berusaha mengakses data atau menggunakannya, mengungkapkannya, mengganggu, menghapus, memodifikasi, kemudian inspeksi, perekaman, atau devaluasi informasi yang melanggar hukum. Kemudian yang keempat, yang perlu kita perhatikan juga di sini adalah masalah ancaman keamanan informasi digital. Ya. Ada beberapa ancaman-ancaman pada keamanan informasi pribadi atau organisasi. Yang pertama adalah malware. Ya, malware ini adalah perangkat lunak yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, server pengguna atau jaringan komputer. Namun tidak semata-mata kendala perangkat lunak dikarenakan malware, ya. Ada perlu diidentifikasi juga gitu yang lainnya. Nah ini biasanya malware ini termasuk juga jenis virus-virus dalam komputer. Kemudian yang kedua adalah ancaman pencurian kekayaan intelektual, ya. Ini. Kemudian yang ketiga tentunya adalah pencurian identitas. Jadi pencurian identitas juga sering jadikan tindakan orang lain yang berusaha mendapatkan informasi, ya, informasi pribadi seseorang. Kemudian yang keempat atau D, sabotase situs web. Nah ini yang sering disebut dengan hacker, ya, meretas, ya, meretas, menghacker, mengambil alih, ya, ya, itu supaya apa? Supaya tujuannya tidak ada kepercayaan. Kemudian yang terakhir adalah pemesanan informasi, ya, pemesanan informasi. Kemudian yang selanjutnya di sini, ya, yang kelima adalah kelemahan informasi. Yang pertama adalah keamanan data. Kemudian yang kedua adalah di sini kejahatan dan terorisme. Yang ketiga adalah masalah privasi. Keempat adalah pemutusan hubungan sosial. Kemudian kelima adalah masalah plagiarisme dan hak cipta. Dan terakhir adalah yang adalah ketergantungan yang berlebihan. Itulah materi pada kesempatan ini, ya, tentang analisis digital. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.